Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya satu surat dalam Al-Quran bisa punya dua nama? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri di balik surat ke-17. Kenapa dia punya dua nama yang beda banget? Yuk kita cari tahu. Pertanyaannya kan simpel ya. Kok bisa satu surat yang sama punya dua nama yang kayaknya tuh nggak ada hubungannya sama sekali? Nah, ini dia teka-teki yang mau kita pecahin bareng-bareng. Coba deh lihat. Di satu sisi ada nama Al-Isra, yang artinya perjalanan malam. Ini kan soal peristiwa spiritual ya. Terus di sisi lain ada Bani Israel, artinya keturunan Israel. Ini lebih ke cerita sejarah, beda banget kan kedengarannya. Nah, ini nih inti misterinya. Oke, kita mulai dulu dari nama yang paling umum, yang mungkin kita semua udah sering dengar, Al-Isra. Nama ini kan merujuk ke satu malam yang luar biasa, penuh mujizat. Tapi pertanyaannya, nama ini asalnya dari mana sih sebenarnya? Ternyata jawabannya ada langsung di ayat pertamanya. Ayat ini tuh to the point banget, nggak pakai basa-basi. Langsung cerita soal perjalanan malam yang super dahsyat itu. Nah, frasa memperjalankan hambanya, atau dalam bahasa Arabnya Asra bi abdihi, dari sinilah nama Al-Isra itu lahir. Jadi, jelas ya, nama Al-Isra itu spesifik banget nunjuk ke satu peristiwa monumental, perjalanan malam Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem. Dan di sana, beliau bahkan memimpin sholat para nabi. Ini simbol kesinambungan risalah Tuhan. Satu peristiwa dalam satu malam, tapi saking pentingnya, sampai-sampai diabadikan jadi nama surat. Keren banget. Nah, sekarang kita pindah ke nama yang kedua, Bani Israel. Oke, di sini ceritanya jadi makin seru. Karena setelah ayat pertama yang spektakuler tadi, fokus surat ini tiba-tiba belok tajam. Dan ini uniknya, kalau ayat pertama itu kan ceritanya soal mujizat, perjalanan vertikal ke atas. Tapi begitu masuk ayat kedua, kita langsung diajak jalan-jalan, tapi perjalanannya horizontal, menyusuri sejarah panjang sebuah bangsa. Surat ini ngebahas detail banget sejarahnya Bani Israel, mulai dari zaman mereka jaya sampai masa-masa kejatuhan mereka. Bahkan, Al-Quran nyebutin ada dua momen spesifik kerusakan yang mereka perbuat, yang akhirnya bikin mereka ditaklukkan sama kerajaan-kerajaan besar waktu itu. Nah, karena detail sejarahnya dalam banget inilah, para sahabat di zaman dulu justru lebih kenal surat ini dengan nama Surat Bani Israel. Terus mungkin ada yang mikir, jangan-jangan dua nama ini cuma tafsiran orang modern aja. Tunggu dulu. Ternyata sama sekali bukan. Buktinya kuat banget dan datang langsung dari sumber-sumber paling awal dalam sejarah Islam. Malah faktanya begini, buat para sahabat dan generasi awal Islam, nama Bani Israel itu justru yang lebih sering dipakai. Ini seolah-olah ngasih tahu kita bahwa buat mereka, pelajaran paling penting dari surat ini ya, ada di kisah sejarahnya itu. Mau bukti yang paling kuat? Ini datang dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Beliau cerita kalau Rasulullah itu nggak akan tidur sebelum baca surat Az-Zumar dan coba tebak, surah Bani Israel. Wow, ini kan konfirmasi langsung ya, kalau nama ini emang udah dipakai di zaman Nabi. Gak cuma itu loh. Ada bukti lain dari sahabat besar Abdullah bin Mas'ud. Beliau ngegrupin surah Bani Israel ini ke dalam kelompok surat-surat yang paling pertama dan paling berharga yang mereka pelajari. Beliau bahkan pakai istilah khusus buat nyebutnya, Al-Itak dan At-Tiladi. Terus apa sih artinya istilah-istilah tadi? Al-Itak itu artinya sesuatu yang kuno tapi indah. Sementara Al-Tilad itu artinya sesuatu yang berharga banget kayak harta warisan. Jadi intinya menurut Ibnu Mas'ud, surah Bani Israel ini tuh salah satu permata pertama yang mereka hafal dan pelajari di awal-awal Islam. Keren kan? Oke, sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle-nya. Jadi kita punya satu surat, tapi temanya ada dua, dan dua-duanya tema besar. Lantas, gimana kita memahaminya? Nah, di sini solusinya jadi kelihatan jelas. Nama Al-Isra itu fokusnya ke mukjizat yang jadi fondasi iman. Sementara itu, nama Bani Israel fokusnya ke sejarah yang dalam banget dan penuh pelajaran soal naik turunnya sebuah bangsa. Jadi, ini sama sekali bukan kontradiksi. Justru sebaliknya, dua nama ini tuh saling melengkapi. Anggap aja kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Masing-masing nama ngasih kita kacamata yang beda buat ngeliat betapa kayanya pesan di dalam surat ini. Dan pada akhirnya, punya dua nama ini nunjukin betapa dalam dan berlapisnya makna Al-Quran. Satu nama buat mujizat, satu nama lagi buat pelajaran sejarah. Ada bonus nih. Surat ini juga punya nama ketiga, Surah Subhana, karena diawali dengan kata itu. Jadi, satu surat, tiga nama. Luar biasa banget kan?
Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau satu nama surat aja bisa nyimpen cerita sedalam ini, kira-kira harta karun apa lagi ya yang kesimpan di balik nama-nama surat yang lain? Nah, itu pertanyaan menarik buat kita pikirin bareng-bareng. Terima kasih udah nemenin saya mengupas tuntas topik ini.